Di awal abad ke-18, tanah Parahyangan di Jawa Barat yang subur dan hijau menjadi saksi bisu atas penerapan sistem pertanian yang akan mengubah nasib para petaninya selama ratusan tahun ke depan. Sistem ini dikenal sebagai Prengerstelsel, sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda melalui VOC untuk memaksimalkan produksi kopi di wilayah tersebut. Dengan sistem itu, rakyat diwajibkan menanam kopi dan menyetorkan hasilnya ke VOC melalui para penguasa daerah. Sistem ini sangat menguntungkan bagi Belanda, hingga membuat VOC menjadi produsen kopi terpenting di dunia hingga pertengahan abad ke-19. Dan berikut ini adalah sejarah Prengerstelsel selengkapnya. Prengerstelsel, yang berarti sistem Parahyangan, dibuat oleh VOC sebagai cara untuk mengontrol dan memaksimalkan produksi kopi di wilayah tersebut. Sistem ini diperkenalkan pada tahun 1720 dan terus berlangsung hingga awal abad ke-20. Dengan sistem ini, VOC berhasil mengontrol perdagangan kopi global dan mendominasi pasar Eropa dengan kopi berkualitas tinggi dari Pulau Jawa. Sistem ini mengharuskan para petani setempat untuk menanam kopi dan menyerahkan sebagian besar hasil panen mereka kepada VOC, yang kemudian akan diekspor ke pasar Eropa. Pada masa itu, kopi merupakan komoditas yang sangat berharga di Eropa, dan saat itu, permintaan akan kopi Jawa terus meningkat. VOC melihat ini sebagai peluang emas untuk memperkaya diri sendiri. Mereka menjalankan sistem Prengerstelsel dengan bantuan para bupati dan bangsawan lokal yang bertugas mengawasi petani dan memastikan target produksi akan terpenuhi. Para petani yang sebelumnya menanam padi dan tanaman pangan lain untuk kebutuhan keluarganya, kini harus mengalihkan sebagian besar lahan dan tenaga mereka untuk menanam dan memproduksi kopi untuk VOC. Kala itu mereka tidak memiliki pilihan lain selain mematuhi perintah VOC, karena jika target produksi tidak tercapai, mereka bisa mendapat hukuman atau denda yang sangat berat. Sistem ini tidak hanya mengubah cara hidup para petani, tetapi juga mengubah tata sosial di Parahyangan. Para bangsawan yang bekerja sama dengan VOC mendapatkan keuntungan finansial dan status sosial yang lebih tinggi. Sementara hidup para petani menjadi semakin terpuruk. Ketidakadilan ini memicu ketegangan dan kemarahan di kalangan rakyat yang merasa mereka telah dieksploitasi oleh penguasa kolonial dan para pejabat setempat. Meskipun kopi yang mereka tanam harganya sangat tinggi di pasar Eropa, para petani tidak mendapatkan imbalan yang setimpal. Mereka hanya menerima sebagian kecil dari keuntungan yang seharusnya menjadi hak mereka. Kehidupan sehari-hari para petani pun berubah drastis. Mereka harus bekerja lebih keras, seringkali di bawah pengawasan ketat dan perlakuan kasar dari para pengawas Belanda. Banyak petani yang terpaksa tidak menanam padi, jagung, atau tanaman pangan lain demi untuk memenuhi target produksi, sehingga hal ini menyebabkan kelaparan dan kesulitan pangan di masyarakat. Sejarah mencatat bahwa Bupati Cianjur, Arya Wiratanu, adalah salah satu dari bangsawan yang berhasil menyetor hampir 50 kg kopi ke gudang VOC pada tahun 1711. VOC menjadi puas dengan hasil itu, dan ia mendapatkan harga yang cukup lumayan, meskipun tidak seberapa jika dibandingkan dengan harga di pasar Eropa. Namun, kebijakan VOC yang semakin mencekik para petani, seperti menurunkan harga produk mentah kopi dari 50 menjadi 12 gulden per pikul, menunjukkan betapa sistem ini sangat merugikan para petani. Ini menandai masa-masa awal dikenalnya Java Coffee, kopi berkualitas tinggi dari perkebunan di wilayah Priangan, khususnya Cianjur. Meski begitu, semangat para petani Parahyangan tidak pernah padam. Di tengah tekanan dan kesulitan, mereka tetap menjaga tradisi dan budaya mereka. Mereka juga menemukan cara untuk bertahan hidup dan terkadang, secara diam-diam, para petani menanam tanaman pangan di antara barisan pohon kopi. Mereka juga mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap sistem yang menindas ini, meskipun harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari hukuman.
Prengerstelsel tidak hanya mengubah pertanian di Parahyangan, tetapi juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang mendalam. Sistem ini menjadi salah satu contoh paling nyata dari eksploitasi kolonial dan dampaknya terhadap masyarakat pribumi. Meskipun pada akhirnya sistem ini dihapuskan pada tahun 1916, tapi pengaruhnya terhadap masyarakat dan ekonomi setempat masih terasa hingga bertahun-tahun kemudian.